Hal yang paling menarik dari proses pertanian padi di Jepang adalah penggunaan peralatan pertanian modern yang dirancang dengan ukuran kecil dan praktis, sehingga sangat cocok untuk diaplikasikan pada area ladang yang sempit. Mesin-mesin mungil ini mencerminkan efisiensi tinggi dan perhatian Jepang terhadap optimalisasi ruang pertanian, terutama karena banyaknya ladang kecil yang tersebar di daerah pegunungan. Padi memiliki peran yang sangat penting dalam budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang. Di Jepang, petani biasanya dapat menanam padi sekali dalam 1 tahun di sebagian besar wilayahnya. Hal ini disebabkan oleh iklim sedang dengan 4 musim yang jelas, sehingga siklus tanam hanya dapat dilakukan dalam rentang musim semi hingga awal musim gugur. Di beberapa daerah subtropis seperti Okinawa, siklus tanam padi dapat dilakukan 2 kali dalam setahun, berkat iklim yang lebih hangat dan curah hujan yang cukup. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pertanian padi di Jepang. Proses ini dimulai dengan perendaman biji padi dalam larutan fungisida dan zat perangsang pertumbuhan yang digunakan untuk mencegah penyakit jamur seperti penyakit bercak daun atau busuk akar ketika masa pertumbuhan awal. Cairan ini juga berfungsi untuk merangsang biji untuk berkecambah lebih cepat. Setelah direndam, biji padi ditiriskan dan dimasukkan ke bak penampung mesin penyemai. Berikutnya, pekerja menyiapkan media tanam dalam nampan-nampan khusus. Nampan yang sudah diisi dengan media tanam ini kemudian dilewatkan melalui mesin penyemai otomatis yang menyebarkan biji padi secara merata di atas media tanam. Setelah itu, nampan-nampan ini diletakkan di dalam rumah kaca. Di rumah kaca, nampan ditutup dengan plastik untuk menjaga suhu dan kelembaban selama beberapa hari hingga biji berkecambah. Anda juga bisa melihat alat pengatur kelembaban atau pemanas di dalam rumah kaca ini, yang digunakan untuk memastikan kondisi lingkungan tetap optimal. Setelah beberapa hari, biji padi mulai berkecambah dan plastik penutup dilepas. Bibit padi kini berwarna hijau segar dan terus dirawat dengan penyemprotan air secara rutin untuk memastikan pertumbuhannya tetap sehat. Sementara itu, di lahan utama, persiapan dimulai dengan penggunaan traktor pembajak seperti seri RSE 240. Traktor ini dirancang kompak agar dapat beroperasi di lahan yang sempit, yang menjadi ciri khas mesin pertanian Jepang. Traktor ini menggemurkan tanah sambil mencampur sisa tanaman sebelumnya, dan juga mencampurkan pupuk kompos yang dicampurkan dengan pupuk seperti urea, fosfor, dan kalium untuk memastikan ketersediaan nutrisi penting sejak awal pertumbuhan. Setelah pembajakan awal selesai, pompa air dihidupkan untuk mengalirkan air dari sungai ke ladang, sehingga ladang terendam air. Proses ini penting untuk menyiapkan tanah bagi penanaman padi, karena air membantu menjaga suhu tanah, mengurangi gulma, dan menyediakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan padi. Selanjutnya, traktor pembajak digunakan kembali untuk mencampur air dan tanah, menciptakan lumpur yang halus dan rata. Langkah ini memastikan bibit padi dapat ditanam dengan baik pada tanah yang mendukung
dan mempermudah perkembangan akar padi. Setelah bibit padi berumur antara 20 hingga 25 hari dan memiliki tinggi antara 10 hingga 15 cm, bibit padi ini sudah siap untuk dipindahkan ke lahan utama. Selanjutnya, bibit ini akan diangkut ke ladang dan petani akan menurunkan mesin penanam padi atau raised transplanter. Beberapa jenis mesin penanam bibit padi yang umum digunakan di Jepang adalah Kubota SPW dan Yanmar AP4. Mesin ini dirancang agar dapat dioperasikan oleh satu orang. Bibit diletakkan di sisi kanan dan kiri mesin, yang kemudian secara otomatis menanamnya dengan presisi tinggi. Mesin ini dapat menanam 4 baris sekaligus dengan jarak antara 30 cm. Jarak dalam barisan ini dapat diatur antara 12 hingga 21 cm. Dalam 1 jam, mesin mampu menanam hingga 1 hektar lahan pada area ladang tanpa sekat, menjadikannya sangat efisien. Saat padi mulai tumbuh, petani secara rutin memonitor ladang untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Pada fase tertentu, air di ladang dikeringkan selama beberapa hari sebelum diairi kembali. Proses ini dikenal sebagai drainase sementara dan dilakukan untuk meningkatkan penyerapan nutrisi oleh akar padi serta mencegah pertumbuhan hama tertentu. Di Jepang, pemupukan padi biasanya dilakukan 2 hingga 3 kali dalam satu musim tanam, tergantung pada kondisi tanah, varietas padi, dan sistem penanamannya. Pemupukan pertama dilakukan saat pengolahan tanah. Kemudian pupuk awal dilakukan sekitar 7 hingga 14 hari setelah tanam, ketika tanaman mulai beradaptasi di ladang utama. Pada tahap ini, pupuk nitrogen seperti urea diberikan untuk mendukung pertumbuhan daun dan batang. Petani biasanya menggunakan alat semprot pupuk gendong bermotor seperti Maruyama Backpack Motorized Duster. Alat ini dirancang untuk memudahkan dan mempercepat proses pemupukan. Cara kerja mesin gendong ini cukup sederhana, namun tetap efektif. Pupuk yang telah dimasukkan ke dalam tangki alat akan dihaluskan dan dihembuskan keluar melalui nozzle dengan bantuan motor bertenaga. Tekanan udara yang dihasilkan oleh motor akan membuat partikel pupuk terdorong dengan kuat hingga mencapai area yang cukup luas dan jauh. Hal ini memungkinkan pupuk tersebar secara merata pada ladang, dan petani cukup berjalan di pinggir ladang padi. Pemupukan lanjutan akan dilakukan pada fase 25 hingga 30 hari setelah tanam untuk mendukung pembentukan anakan produktif. Dan pemupukan terakhir dilakukan pada sekitar 45 hingga 50 hari setelah tanam. Pupuk yang digunakan biasanya kaya akan kalium dan fosfor untuk membantu pembentukan dan pengisian bulir padi. Sementara itu, untuk melindungi tanaman dari serangan hama, pestisida disemprotkan menggunakan semacam drone dengan bentuk helikopter mini. Helikopter mini ini mampu membawa larutan pestisida dan menyemprotkan secara merata di seluruh ladang, sehingga petani dapat menghemat waktu dan tenaga dibandingkan dengan metode manual.
Di Jepang, padi umumnya dapat mulai dipanen pada usia sekitar 90 hingga 120 hari setelah tanam, tergantung pada varietas padi dan kondisi pertumbuhannya. Varietas padi seperti Koshi Hikari yang populer di Jepang biasanya memiliki siklus panen sekitar 110 hari. Faktor lain seperti iklim, jenis tanah, dan perawatan juga sering mempengaruhi waktu panen. Ketika padi telah menguning dan matang, ladang dikeringkan sepenuhnya untuk mempermudah proses panen. Mesin pemanen padi seperti Combine Harvester AG 6100 digunakan untuk memotong tanaman padi, memisahkan biji dari batang, dan langsung mengumpulkan hasil panen pada bak penampung. Combine ini sangat efisien karena ukurannya yang kecil memungkinkan untuk bermanuver di ladang sempit, khas teknologi pertanian Jepang. Setelah bak penampung mesin Combine Harvester penuh, mesin akan ke pinggir ladang untuk memindahkan hasil panen ke mobil bak penampung. Hasil panen ini kemudian akan diantarkan ke rumah pengeringan. Di sini, biji hasil panen dimasukkan ke silo mesin yang selanjutnya akan melalui rangkaian proses pengeringan yang akan mengeringkan padi hingga tingkat kekeringan ideal, yaitu padi dengan kandungan air 13 hingga 14%. Pada tingkat kelembaban ini, padi dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama tanpa resiko kerusakan akibat jamur, serangga, atau penurunan kualitas gabah.